Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalita Dwi Septiani, NIM A1F11857, mahasiswa semester 7, Prodi PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan isi dari proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Gadget pada Masa Pandemi COVID-19 dengan Perkembangan Sosial Anak Usia Dini di TK Lopa Alai. Pokok pembahasan di sini ada 3 bab, di mana bab 1 ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di bagian bab 2 ada kajian teori, penelitian relevan, dan kerangka berpikir. Pada bab 3 ada waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen data, teknik analisis data. Baiklah, memasuki bab 1, pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan perilaku sosial anak ditandai dengan adanya minat terhadap aktivitas teman-teman dan meningkatkan keinginan yang kuat untuk diterima sebagai anggota suatu kelompok, dan tidak puas bermain sendiri di rumah dengan saudara-saudara kandung atau melakukan kegiatan dengan anggota-anggota keluarga anak, ingin bersama teman-temannya dan akan merasa kesepian serta tidak puas bila bersama teman-temannya, menurut Mayer 2013. Beberapa bulan terakhir, di Indonesia terdampak penyebaran wabah COVID-19 sehingga terjadinya perubahan sistem pembelajaran dari semua jenjang tak terkecuali jenjang PAUD. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Untuk melakukan proses pembelajaran dari rumah melalui sistem pembelajaran dalam jaringan atau daring. Sistem pembelajaran daring masih tergolong baru bagi pendidik PAUD, di mana pembelajaran daring dilakukan melalui jarak jauh. Guru dan siswa tidak bertemu secara langsung di sekolah, tetapi biasanya berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Keadaan demikian sangat mempengaruhi kegiatan pembelajaran di sekolah. Pendidikan jarak jauh telah berkembang dengan cepat di seluruh dunia. Hal utama yang membedakan pendidikan jarak jauh dengan pendidikan tatap muka adalah adanya keterpisahan ini membutuhkan suatu media yang berperan sebagai jembatan antara pengajar dengan peserta didik. Peranan media dalam pembelajaran jarak jauh ini adalah media cetak dengan menggunakan sistem korespondensi. Berdasarkan pedoman pelaksanaan belajar dari rumah selama darurat bencana COVID-19, di Indonesia dikeluarkan Surat Edaran Nomor 15 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuannya dilakukan kebijakan belajar dari rumah agar tetap terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19, melindungi warga satuan pendidikan dari bahaya COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di lingkungan satuan pendidikan, serta memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peranan gadget sebagai media saat proses pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, bagaimana perkembangan sosial anak ketika menggunakan gadget saat pembelajaran. Lalu, tujuan penelitian di sini ada dua. Yang pertama, mendeskripsikan bagaimana peranan gadget sebagai media saat proses pembelajaran jarak jauh. Yang kedua,
Mengetahui bagaimana perkembangan sosial anak ketika menggunakan gadget saat pembelajaran. Manfaat penelitian di sini, yang pertama, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan perkembangan sosial anak usia dini dengan menggunakan gadget saat pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bagaimana penggunaan gadget yang baik saat pembelajaran jarak jauh. Bab 2, kajian teori. Yang pertama, pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial, menurut Harlock 1978. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi suatu kesatuan yang saling berkomunikasi dan bekerja sama. Kemudian aspek perkembangan sosial. Perkembangan aspek sosial merupakan memperoleh kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial dan mampu bersosialisasi dengan memerlukan 3 proses sebagai berikut. Anak-anak harus menyukai orang dan aktivitas sesuai. Jika mereka berhasil melakukan, mereka akan dapat menyesuaikan diri dengan baik dan akan diterima sebagai anggota kelompok. Lalu, faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, orang tua dan keluarga harus bisa memberitahukan pada anak bahwa hakikat dari seorang manusia selain ia adalah makhluk individu, juga merangkap sebagai makhluk sosial di mana adanya interaksi dan komunikasi dengan manusia lainnya. Kebutuhan mendasarkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, anak balita belajar bahwa kehidupan tidak hanya sebatas di dalam rumah, tetapi juga di lingkungan masyarakat dan harus bergaul dengan masyarakat. Bagaimana ia bisa menempatkan diri dalam lingkungan sosial tersebut. Urgensi pengalaman sosial awal. Pengalaman sosial awal anak dapat berupa hubungan dengan anggota keluarga atau orang-orang di luar lingkungan rumah. Sebagai pedoman umum, pengalaman di dalam rumah lebih penting pada masa prasekolah, sedangkan pengalaman di luar rumah menjadi lebih penting setelah anak-anak memasuki sekolah. Lalu, kelebihan dan kelemahan pembelajaran jarak jauh. Kelebihan dari pembelajaran jarak jauh disarankan siswa dengan adanya pembelajaran online adalah bisa mendengarkan dari rumah, mereka tidak dibatasi oleh tempat mereka. Bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja, dan mereka tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Dikelompokkan ke dalam pendidikan yang nyaman, tema lingkungan, memanfaatkan waktu luang. Ada pula kelemahan dari pembelajaran jarak jauh adalah ketidakstabilan jaringan, suara guru dan bahan ajar tidak serempak. Mereka tidak bisa mengambil kelas ketika wifi atau jaringan tidak terhubung. Konsentrasi anak berkurang. Dampak positif dan negatif pada gadget. Sisi positif yang dapat diambil dari gadget adalah mempermudah dalam komunikasi. Dapat digunakan sebagai media pendidik yang edukatif pada anak. Misalnya, bisa belajar berhitung atau membaca dengan lebih menarik. Namun, hal tersebut harus sesuai atau sepengetahuan dan pengendalian orang tua. Akibat menggunakan gadget tanpa adanya kontrol dari orang tua akan berdampak negatif, yaitu misalnya anak jadi malas untuk bersosialisasi dengan yang lainnya. Adanya game yang menarik membuat anak menjadi ketergantungan. Akses yang mudah dengan berbagai konten dapat mempengaruhi anak. Misalnya, adanya konten kekerasan yang bisa ditiru oleh anak-anak. Selanjutnya, pembelajaran jarak jauh berbasis gadget.
Menurut Herdah 2020, pembelajaran daring atau online learning merupakan model kegiatan belajar maupun mengajar yang dilakukan dengan jaringan atau internet jarak jauh dengan bantuan alat perantara seperti gadget, laptop, dan smartphone. Kemudian penelitian relevan. Di sini saya mengambil 3 penelitian relevan. Yang pertama, pengaruh durasi penggunaan gadget terhadap pembentukan karakter anak usia dini di TK Pratama Kids Sukabumi, Bandar Lampung oleh Erna Elviana 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang berkorelasi antara gadget terhadap karakter anak usia dini. Pembentukan karakter anak usia dini sangat berpengaruh dengan penggunaan durasi gadget. Hal ini dikarenakan agar proses pembentukan karakter anak terarah. Yang kedua, penelitian yang saya ambil yaitu peranan dukungan sosial dalam menjaga stabilitas emosi siswa dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemi di Tangerang Selatan oleh Uswatun Hasanah tahun 2020. Penelitian ini menghasilkan bahwa peran dari pengajar dan orang tua sangat dibutuhkan dan perlu diperhatikan bersama pada saat metode PJJ diterapkan. Perlunya memberikan dan meluangkan waktu oleh orang tua kepada anak agar emosionalnya bisa diperhatikan serta mengajarkan anak tentang disiplin waktu selama pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, intensitas penggunaan gadget oleh anak usia dini ditinjau dari pola asuh orang tua. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksa tahun 2020. Penelitian ini menuatkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh demokratis dengan intensitas penggunaan gadget oleh anak usia dini yang berada di wilayah Kabupaten Bandung. Lalu kerangka berpikir yang dari judul yang saya angkat, yang pertama, pandemi COVID-19 mengubah sistem pembelajaran luring menjadi daring. Lalu perilaku sosial yang berubah ketika melakukan pembelajaran daring menggunakan gadget. Kemudian menghasilkan analisis hubungan pembelajaran jarak jauh berbasis gadget dengan perilaku sosial anak usia dini. Memasuki bab 3, metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan melalui wawancara orang tua ke rumah karena di masa pandemi COVID-19 saat ini, wawancara melalui telepon genggam. Penelitian ini akan dilaksanakan melalui sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak kampus. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai awalnya adalah eksperimen, di mana penelitian ini adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Data dan sumber data. Pembelajaran jarak jauh menggunakan gadget dalam sumber data dari penelitian ini, sedangkan data dalam penelitian ini adalah perilaku sosial anak. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan terkait judul penelitian. Kemudian instrumen penelitian data. Dalam instrumen penelitian ini, perkembangan sosial anak yang berkembang pada saat proses pembelajaran jarak jauh berbasis gadget
pada masa pandemi COVID-19 akan diuraikan dalam bentuk pembahasan serta kesimpulan. Lalu teknik analisis data. Analisis merupakan teknik yang digunakan di dalam penelitian ini. Analisis ini merupakan teknik yang berusaha menarik kesimpulan dengan cara mencari hubungan antara pembelajaran jarak jauh berbasis gadget dengan perkembangan sosial anak. Analisis dilakukan secara objektif dan sistematis. Analisis ini berusaha mengungkapkan hubungan jarak jauh berbasis gadget dengan perkembangan sosial anak serta terfokus pada konteks yang ada. Baiklah, saya rasa hanya itu pemaparan dari proposal skripsi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.